Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue. Kembali lagi bersama gue di sini. Tapi kita nggak bakal ngebahas di Indigo Talk. Ini adalah program baru dari YouTube channel ini, yaitu namanya Horror Talk. Jadi Horror Talk akan ngebahas tentang cerita-cerita yang serem-serem yang dialami oleh orang-orang, baik yang indigo ataupun enggak. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu, seorang sutradara yang salah dua filmnya itu gue suka banget, yaitu film The Alhamdulillah. Perfect House, Perfect House sama Pencarian Terakhir. Ada Mas Sore. Afandi Abdurrahman di sini. Halo Mas. Halo. Oke. Itu Nah, dua-duanya horor loh tuh. ya emang kalau yang lainnya gue biasa aja. Nah, cuman yang dua Bukan. itu emang. Horor dalam arti kata syutingannya horor dua-duanya itu. Horor beneran juga, film horor, pembuatannya juga horor ya. Iya, 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 iya. Wow. Dua-duanya ngalamin. Boleh, boleh kita dengerin nih ceritanya nih Mas. Gimana tuh? Mau yang mana? Apa dulu nih? Kayaknya banyak banget nih. Oke, yang ini dulu kali ya, yang pencarian terakhir dulu kali ya. Oke. Oke, ini film pertama gue pencarian terakhir. Jadi ini mau cerita dulu nih. Ini kan cerita kita kan syutingnya kan di daerah hutan-hutan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah dari hutan ini kita tuh banyak larangan lah. Kita nggak boleh gini, kita nggak boleh gitu. Nah, ini pernah sebenarnya selama ini syuting udah seminggu, Hmm. sebenarnya aman gitu loh. Aman-aman aja nggak ada apa-apa gitu. Ya ada sih sekali kejadian tapi nggak yang pada kesurupan. Tapi itu nggak banyak lah. Hmm. Itu nggak terlalu gimana. Tapi yang ada satu kejadian yang gue buat itu akhirnya memicu satu malam itu jadi horor banget. Dan yang dialamin nggak cuma gue doang. Jadi Hmm. ini nyebar ke sana kemari. Oke. Jadi waktu itu ada satu scene kalau ingat satu scene yang dimana di film gue itu di sejarah terakhir ada satu scene yang memperlihatkan sebuah sajian. Oke. Nah Hmm. di sebuah sajian ini ibaratnya akan terlihat di film gue itu terlihat di dunia lain dan di dunia real. Hmm. Cuman bedanya yang satu ada yang di dunia real itu ada apa menyan dan lain-lainnya. Kalau di dunia lainnya itu cuma makanannya aja gitu loh. Nah, oke. So, oke. Nah, datanglah nih suatu siang gitu anak art gue datang anak ngasih lihat. Nih, Pak, nih ya saja nih ya, Pak. Terus pas gue lihat gitu kan. Terus gue ngeliatin itu cuma ada kopi, lisong, sama bunga, ada berapa biji. Heeh. Terus gue bilang, "Loh, ini sajiannya?" "Iya, Pak," gitu. Karena gue sutradara saat itu, gue bilang kan, nggak bisa. Ini penonton kalau nggak nangkep musim makanan, karena di dunia lain kelihatannya makanan. Nggak akan nangkep nih penonton, akan dua hal yang berbeda gitu. Heeh. Maksudnya mereka berdua tuh si anak art ini dua-duanya ngeliat datang gitu kan. Jadi makanan nih Pak, iya makanan. Kenapa? Makanan Pak, dua kali nanya. Maksudnya, iya makanan. Baik Pak, gitu. Akhirnya turunlah mereka ke bawah. Berarti nunggu mereka set up dan lain-lain. Kalian pada ngumpul. Dah, mulailah kita taruh si makanannya itu. Nah, sejak dari mulai ditaruh di makanannya itu, ada satu talent nih. Heeh. Dia sembari nunggu take giliran take dia, itu tiduran di hammock. Heeh. Dia lagi istirahat aja sembari nunggu take itu. Hmm. Tiba-tiba, nggak lama, dari hammock tuh dia ke bawah. Wah, kaget gitu. Berarti, kenapa lu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia masih diem gitu loh. Hmm. Lu aman, aman, aman. Gitu. Terus oke. Dah, siang itu. Sorenya, tiba-tiba ada satu anak art, badannya demam. Hmm. Demam aja. Dah, masuk. Semua masih nganggepnya normal-normalan aja. Oke. Tiba-tiba pas malam itu syuting mulai keganggu. Genset mati-mati terus. Hmm. Ya, mungkin Billy kalau lagi syuting kan tahu kan. Iya. Tiba-tiba orang nggak ada angin nggak ada apa, genset mati, genset mati, genset mati. Ini Heeh. kenapa nih genset mati berkali-kali gitu loh. Dan Heeh. lumayan lama gitu loh untuk menghidupinnya lagi. Udah. Akhirnya, gue dulu nih, selesai syuting, gue pulang ke hotel gue lagi istirahat. Pas lagi Hmm. istirahat sendiri, gue tuh ada kayak punya itu gue sendiri lah. Jadi gue lagi tidur, karena gue tidur sendiri, ada komputer sebelah kiri gue,
Terus tempat kopi di sebelah kanan gue, pokoknya gue udah setup, jadi buat paksa bangun tuh gue tinggal pencet doang. Oke. Tiba-tiba pas lagi di situ, gue nggak tahu kenapa pas gue lagi tidur di tidur gue tuh kayak gue melek dengan baju yang sama. Oke. Pas melek tiba-tiba ada yang di depan muka gue. Asli. Mukanya nggak asik. Ya, refleks lah, tangan gue kan ngedorongin, wah gitu. Tiba-tiba gue denger tuh komputer gue melayang, dang gitu kan. Kebangun gue, pas gue kebangun, anjing, itu komputer gue melayang, itu tadi siapa tuh gitu ya. Gue udah keringetan, udah gak enak gitu ya. Anjing, gue udah samperin, gak aneh. Udah, gue keluar ruangan gue gitu. Gue ke balkoni, gue ngebakar rokok, gue sambil nangin pikiran. Tiba-tiba ada satu talent nih. Ya kan, ada satu talentnya. Nah, talentnya tadi siang juga tuh. Dia lewat gitu, mukanya panik loh. Gue liat jam tuh jam 2 pagi. Gue tanya, bro, oh bangun. Dia cuma ngasih tangan gitu. Tar dulu. Oke, udah. Ya kan? Nah, apa nih orang? Paginya baru diceritain. Ya kan? Paginya diceritain. Pas pagi ya diceritain, pas kita lagi sarapan, dikasih tahu. Jadi tadi malam, dia itu disamperin lagi sama yang bangunin dia di hammock. Jadi waktu di hammock, dia tuh tiba-tiba di hammock itu kayak tutup. Pas tutup itu dia kayak ngeliat kayak ada bayangan orang, ada bayangan kayak ada makhluk yang nutup-nutupin dia. Oke. Terus nutup-nutupin dia. Pas dia ke kamar, katanya malamnya dia istirahat, dia juga sama ngalamin apa yang gue alamin. Jadi kayak dia di toilet bangunin. Akhirnya, karena waktu gue tanya, oh gitu, gue dibangunin. Iya, gue ada yang bangunin gitu. Jadi gue tanya, nah lu keluar ngapain? Gue manggil anak-anak 2 yang lain, dia bilang gitu. Kenapa? Minta temenin gue sholat. Sakit hati. Akhirnya ada 2 teman kita yang pemain juga yang sholatnya terkenal rajin lah. Akhirnya dia bangunin terus besok, ayo temenin gue sholat. Nah, pas lagi sholat, mereka kan bertiga sholat. Tiba-tiba ada satu, mereka itu kan tidurnya rame-rame ya, maksudnya di 2 kamar tapi dengan rame-rame. Gitu. Nah, terusnya tiba-tiba dari yang tidak sholat tiba-tiba kebangun gitu, mereka lagi sholat. Oke, ngebangun terus ngeliatin yang gitu aja. Mereka sholat terus, nggak berhenti sholat terus. Terus akhirnya udah nih, si orang yang temen ini akhirnya tidur lagi lah temennya. Besokan paginya baru ketahuan. Jadi ternyata mereka kan mikir, anjing jangan-jangan masuk ke si talent yang satu lagi ini dong. Tiba-tiba pas pagi-pagi baru dikasih tahu. Dia nanya, gue mau nanya dong sama kalian bertiga tadi malam sholat ya? Iya. Sholat apaan sih? 7 rakaat. Ternyata dia bangun doang, bingung, wah ada orang lain di kamar gue. Itu dia. Tapi menurutnya dia disamperin. Ternyata yang kejadian sama gue sama si talent ini itu nggak ada apa-apanya dibanding sama yang kru. Kenapa kru-krunya tuh? Oke. Jadi kalau kebetulan gue sama talent-talent ada di hotel. Kru itu nge-base camp ada di dekat lokasi. Karena buat mereka jauh lebih mudah, memang susah lokasi di situ. Nah, kan tadi kan gue dibilang ada kru yang sakit. Oke. Nah, yang si kru yang sakit ini ternyata jadi dia sebelum berangkat, gue itu ada, kalau ingat di film ada yang namanya ketemu mayat bangke namanya Roy Saifullah yang malamnya mereka disamperin. Yeah. Si Roy Saifullah ini, bangke-bangkean ini, kita itu tim artnya kita itu ngambil dari foto mayat beneran yang kita dapat. Wah, serem amat. Iya. Jadi dia mengcopy itu gitu loh. Terus? Iya, serius. Itu dapat dari situ. Nah, setelah dipakai, itu kan akhirnya didiriin kan. Dia didiriin aja gitu. Ya, maksudnya kan dia pakai manekin, terus dibuatnya mirip. Ya. Pas kita lagi mau ke location, ternyata si salah satu anak art ini, dia tuh naruh rokoknya itu Samsu. Di Samsu. Kita taruh rokoknya, dia bilang gini, wah, panggil gitu, kumpul. Dicopotlah si rokoknya itu, terus ditempel di mulutnya si mayat-mayatan itu. Okay. Dan itu ruangan tertutup, bro. Itu benar-benar mereka kan di dalam yang ruangan tertutup, bukan yang kebuka ya. Itu satu. Yang kedua, ini Samsu. Pas dia tiba-tiba pas di atas dia nggak enak badan, dia turun kan, akhirnya dia balik sendiri ke base camp. Nah, dia panik. Ternyata apa? Rokoknya habis. Itu setelah kejadian gue taruh si tumpeng ya. Rokoknya habis. Dia demam. Akhirnya udah dia istirahat. Pas malam yang lampunya mati-matian itu, ya kan? Pas yang lampunya mati-matian itu,
Ternyata dia tuh lagi sendiri di base camp, nggak ada siapa-siapa. Itu kita jaraknya lumayan, ada sekilo ada tuh untuk sampai ke lokasi. Jadi dia sendiri. Mm-mm. Nah, terus dia lagi tidur, sembari nonton DVD, apalagi tiduran, sembari istirahat tidur nonton VCD. Tiba-tiba dia ngeliat si patungnya itu ada di depanin dia. What? Dia panik, dia mulai panik, dia bergetar kan, dia akhirnya dia gerak, dia lari di jalan dulu, nggak mau panik, dia mau samperin, ada katanya ada orang jaga di belakang. Pas dia mau samperin jaga di belakang, dia lihat ada lagi dia, si patungnya Patungnya. itu, Uh. patungnya ada lagi. Dia lari, dia ngibrit ke depan, naik ke motor, pas dia nyalain motor, dia ngegas, dia baru mau maju, ada nutupin, akhirnya Ah, dia ditutupin serius? di depan, serius, serius. Gila, serem banget. Terus? Udah, nanti Bill kalau lo mau nanti gue kasih tahu namanya, tapi jangan di sini ya. Oh, iya. Krunya. Krunya. Udah. Nah, ini kan yang mati lampu. Jadi kejadian ini pas mati lampu itu. Nah, pas malamnya selesai syuting, ternyata lampunya itu yang di bagian bawah tuh mati, cuma genset doang yang nyala. Hmm. Jadi ternyata yang mati itu nggak cuma genset, tapi daerah sekitarnya pun juga mati. Turunlah kru-kru ini ke base camp, kelihatan dia lagi panik di pojokan, agak nangis, habis nangis lah, kayak nangis ketakutan kayak gitu. Karena dia nggak tahu mesti gimana lagi. Satu-satunya dia mau kabur adalah naik motor. Sementara waktu itu kan di dalam hutan ya. Kalau nggak ada motor, dia lari, itu nggak ada lampu, nggak ada apa, gelap. Jadi dia sendiri. Pas mereka sampai, akhirnya kru nyampe bawah semua, nyala lah itu lampu lagi. Ceritanya kenapa, dia cerita kejadian apa yang dialamin. Baru dia selesai cerita dialamin, lampunya mati lagi. Itu yang banyak kru yang ngalamin. Terus habis itu disuruh tenang dulu, akhirnya baru ingat. Jadi si nanya sama kuncennya, ini kenapa nih kan nanya ke kuncennya. Terus saya ditanya, di situ ada sesuatu yang mesti dibakar, Gitu. Akhirnya si chief artnya gue ingat dulu pernah dibilangin, karena si Royno mainan props Royno Saifullah-nya itu adalah dari orang beneran, dan fotonya itu belum dibakar. Diambil fotonya, mereka baca doa, terus dibakar fotonya, dan believe it or not, pas fotonya angus, habis, nyala, aman sampai pagi. Walah. Terus, oh jadi emang dari kayaknya emang rohnya itu datang kali ya. Dan Katanya. Atau yang ngikutin. Tapi kita memang tapi gara-gara itu gue nggak dikasih tahu sampai selama syuting, pokoknya kita tiba-tiba sejak hari itu selalu aja ada kejadian yang tiba-tiba ada yang kabur lagi di tempat syutingnya, kita jadi makin kecil, jadi dipagerin gitu loh sama kunciannya, nggak boleh lewat dari sini, nggak boleh lewat dari sini. Sebelumnya aman-aman aja gitu loh. Terus pas sudah kita wrap syuting, si kunciannya baru cerita gitu, kenapa sih, gue tanya dong, kenapa sih kita nggak boleh kayak gini-gini. Dia buat ceritain gitu loh, bahwa Mas waktu itu yang sarjennya itu, mestinya Mas tuh sebenarnya, saya udah bilang sama teman-teman waktu saya ngeliat anak-anak art waktu bawa-bawa sajian itu dengan menyan dan lain-lain. Yang saya bawa itu sebelumnya waktu saya lihat itu, saya yang suruh ganti Mas gitu loh. Kenapa pakai bunga lisong dan lain-lain. Di saat kalau ibaratnya kita bawa bunga lisong, cuman bunga lisong dan kopi, dibilang katanya kita nariknya yang baik-baik aja, nggak yang aneh-aneh. Tapi pas Mas taruh yang makanan itu jadi segala macam, nggak cuma yang baik-baik aja, tapi yang sekitarnya pun juga datang. Gitu. Jadi kita kayak ngundang gitu. Makanya sejak kejadian itu dia bilang kalau diundang saya udah nggak bisa apa-apain lagi Mas gitu. Jadi ya itu saya cuma bisa bantuin jagain, paling cuma sepetak aja gitu. Jadi ngomong gitu. Tapi tetap yang tiba-tiba ada yang hilang, ada yang barangnya tiba-tiba hilang dan muncul lagi, yang gitu sering banget jadi kejadian kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu aja, jadi sampai akhir syuting selalu ada kejadian. Itu yang baru pencarian terakhir. Itu baru syutingnya, belum researchnya lain gitu. Anyway. Oke. Gitu. Itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu filmnya, ini ceritanya tentang di pegunungan ya Mas ya.
di Iya, gunung. Gunung apa waktu itu? Sarangan dibilangnya. Apa? Gunung Sarangan katanya. Oh, Sarangan. Oh, Gunung Sarangan. Iya, Oke, itu berapa hari syuting tuh Mas di situ? 20 hari 20 hari full di situ ya? di full di situ. Jadi kita ngalamin nggak enaknya itu sekitar 14 harian ya. What? 14 Oh, harian gitu. tuh ada gabut, yes, ada aja gitu loh. Maksudnya ya ada aja gitu. Tapi nggak yang kejadian kayak satu malam yang kayak tadi gitu, nggak. Tapi ya it happens. Banyak lah. Ya, Hmm. ada satu yang akhirnya itu saya fotonya udah hilang sih. Jadi kita lagi di tengah hutan, terus saya ada satu anak foto ini behind the scene, Hmm. anak behind the scene lagi foto, tiba-tiba kasih lihat, pak, ini kok ada rumah, Di tengah itu hutan. di situ cuma hutan doang, tengah hutan Aslinya kayak ada nggak rumah ada. kayak gitu kayak rumah, tapi nggak ada rumah di tengah hutan kok, lokasi kita kan kanan kiri nggak ada apa-apa, Heeh. ada Wow. rumah gitu, Di fotonya kelihatan langsung ya. delete. Nah, terus delete semuanya langsung delete ya, maksudnya kan takut kenapa-napa kan ya, jadi Heeh. itu syutingannya juga, dan itu sore loh, bukannya malam, sore, Oh. jadi seru sih. Kalau Nah, pas ini seru apa seram, tapi kalau pikirin sekarang gila ya kita survive dan jadinya karena kita survive dan aman-aman aja kita bakal seru. Itulah. Itu kalau ya pencarian terakhir heeh. yang film gue ya. Jadi kalau ibaratnya kalian lihat tuh yang namanya ibaratnya ada mayat-mayatan kalau kalian nonton Roino Heeh. Saifullah ya itu menghunting orang itu. Dan akhirnya setelah itu by the way sejak kejadian itu katanya juga sama si Kunciannya suruh dimakamin. Oh, Jadi akhirnya mayat-mayatan ya. dimakamin. Nah, mayat-mayatannya dimakamin. Oke. Di akhirnya di mana dimakaminnya? Di dekat situ juga. Jadi ke situ juga dimakamin di dekat situ. Oh, I see. Oke. Terus terus dari si abis itu nggak ada kejadian-kejadian ya. Maksudnya udah itu gongnya di situ ya. Itu openingnya malah, tapi maksudnya ya habis itu ada kejadian tapi nggak yang secara sekaligus satu malam gitu, tapi maksudnya yang ada kejadian yang kayak tadi ada yang foto lah, tiba-tiba ada yang Noel lah, yang barang hilang-hilangan lah, terus ada yang sampai capeknya bisa-bisa, maaf ya nih di belakangnya ada orang yang jaga rumah maklum work from home Heeh. gitu. Ya pokoknya kejadiannya macam-macam lah, tapi nggak ada yang kemasukan lagi, Mm-mm. ada gitu. Oke. Gitu Pak Billy. Itu kalau yang Tapi, pencarian terakhir ya. tapi kalau lu sendiri, Mas, percaya gak Mas sama yang kayak gitu-gituan? Gue sih percaya ya. Maksudnya emang percaya nggak percaya. Maksudnya emang ada gitu loh hal-hal yang kayak gitu tuh yang di luar dari ini. Kayak contohnya waktu kakek gue meninggal dulu. Mm-mm. Ya, waktu kakek gue meninggal waktu itu jadi gue ingetnya keluarga gue lagi ngumpul nih nemenin nenek gue gitu kan. Lagi nemenin nenek gue. Ya, gue kan masih kecil banget, umur 4 atau berapa kayaknya. I think kayaknya 4 deh. Tapi gue ngeliat gitu, di saat keluarga gue lagi pada ngumpul, lagi pada nangis gitu, gue ngeliat datu gue tuh ada datang. Hmm. Oh, Iya, terus itu gue lihat. Ya udah gue cuman ngomong gitu, gue ingetnya, gue cuma ingetnya gini aja, sampai sekarang juga gue masih inget gitu loh. Jadi di ruang keluarga, gue lagi ngumpul gitu, itu tiba-tiba ada si gue ngeliat tiba-tiba datu gue di kursi jadi yang biasa tapi dia berdiri di jalan gitu terus kayak dada ke gue gitu bisa keluar gitu aja oke. itu Serem cuman gimana ya? Anggota keluarga sendiri ya. Wow. nggak serem sih makanya karena itu ya karena kan gue juga waktu kakek gue meninggal gue juga nggak ngeh lah ya gimana ya ya Mm-mm. pokoknya itu kejadian cuma gue cuma nunjuk-nunjuk datu gue ingetnya gue nunjuk ada datu gue ngomong gitu terus, nyokap gue bilang datu udah nggak ada cuma ngomong gitu dan tapi gue nunjuk-nunjuk ada gue inget gue lihat. Oke, oke. Jadi kalau ibadah yang percaya nggak percaya, gue percaya. Saya. Dan dari research aja gue udah kena. Terus kayak yang pasti lagi syuting The Perfect House itu juga gue kena. Gue kena ding.
Gue kena. Nyaris kena. Pas Perfect House. Gimana Perfect House? Kalau Perfect House ini lebih ngeselinnya gini sih, maksudnya ada beberapa kejadian gitu ya. Kayak contoh, itu rumah kan dibilangnya aja kan Villa Zurich, lo tau kan, Bill? Tahu. Jadi katanya terkenal itu Villa Zurich, yang dimana katanya dulu pernah ada satu bus yang masuk ke jurang kan, di depan rumah itu, gitu. Bus masuk ke satu jurang rumah itu. Nah terusnya mayat-mayat dikumpulinnya itu di lapangan rumah itu. Oh, oke. Gua nggak tahu kalau mayatnya dikumpulin di situ. Karena halamannya, iya, jadi waktu diselamatin, untuk mereka lagi ngerapihin untuk diambil sama ambulans dan lain-lain, itu di halaman itu, bener-bener halaman itu. Jadi gue dikasih tahu, makanya dibilangnya Villa Zurich. Oh, itu karena itu. I see. Wow. Oke, emang itu villa emang serem banget sih. Waktu gua syuting di sana juga emang creepy banget sih. Nah, ada kejadian apa tuh? Auranya nggak asik kan? Nggak asik banget, tapi keren. Aduh, keputus, Mas. Dah, nyambung lagi. Ya dari gue sih yang pasti. Udah connect lagi? Gue nggak pernah gini loh. Oke, bentar ya. Oke. Ya, lanjut. Perfect House. Jadi itu mungkin tadi jeda iklan tuh. Kita ganti topik. Tadi pencarian terakhir, iklan, baru Perfect House. Ya kalau Perfect House, gimana ya? Ada satu malam, nggak satu malam. Jadi ini kita kan itu ada 2 rumah si Perfect House. Ada rumah yang gede, yang di atasnya kita suka pakai situ, sama rumah yang di bawah. Nah, dulu yang jagain itu kan bilang bahwa rumah yang di atas ini isinya dipindahin dulu ke rumah yang bawah. Oke. Nah, kejadiannya itu pas kita akhirnya mau nggak mau pakai rumah yang di bawah. Oh, oke. Kita mesti pakai rumah di bawah. Jadi intinya yang lagi dijaga-jagain yang isinya rumah yang rumah satu ini itu pindah ke bawah kan. Nah, itu scene-nya isi apa nih? Isi apa nih? Katanya yang jaga. Yang penjaganya, penghuninya rumah yang satu itu digeser ke rumah yang satunya lagi. Itu pas kita lagi syuting di bawah. Pas kita lagi syuting di bawah, itu tiba-tiba tim gripnya gue, chief gripnya gue, tiba-tiba kayak pegel-pegel gitu loh, kayak pegel-pegel punggungnya, pinggangnya gitu loh. Dan lucunya, Astrada gue waktu itu juga sama gitu, jadi dia kayak bengong gitu, bawaannya bengong mulu, kayak mau bengong gitu loh. Sampai akhirnya keluar. Pas gue lagi tengah syuting itu, tiba-tiba diberhentiin. Karena kenapa? Di ujung dari rumah yang satunya lagi, itu chief wardrobe gue tiba-tiba jerit-jerit. Jerit-jerit dan yang kayak semua orang dorong-dorong, pergi, takut, pergi gitu. Pokoknya heboh lah, satu malam itu kita heboh. Pas enggak, gue lihat gitu dengan mata kepala gue sendiri, mukanya dia muka teror, muka ketakutan gitu. Besokan paginya baru dikasih tahu. Jadi dia pas lagi di kamar mandi, dia lagi duduk kamar mandi, pas dia lagi duduk di kamar mandi, tiba-tiba dia berdiri, ya kan? Dia nengok ke belakang ada anak kecil. Ngeliatin dia. Dan saat itu dia lagi hamil, bayangin nggak sih lo? Gue yang, aduh. Ya ampun. Jerit kejar-kejaran. Itu tuh. Wah, ini pokoknya kejar-kejaran yang lain. Tapi yang kalau yang ke gue pribadi ya. Ke gue pribadi yang gue alamin. Itu jadi gue jujur saat itu kita syutingnya agak over dari time yang kita ada. Oke. Nah, itu di malam itu gue di satu lokasi yang di bawah tangga. Lo tau nggak yang di tangga belakang tuh, Bill? Di belakang. Yang di belakang itu monitor gue di situ. Nah, pas lagi di monitor gue di situ, malam itu gue tiba-tiba kayak nggak bisa fokus gitu. Nggak bisa fokus ya. Jadi gue nggak bisa tuh ngeliat satu titik fokus gitu. Itu no way aja. Itu berasa gitu di ini gue. Buahnya bengong gue itu sama Astrada gue, sama LP gue, sama
produser kita Ibu Vera, itu Mm-mm. pun gue digepak-gepakin mulu gitu. Biar Fokus man, fokus. fokus. Gue nggak bisa fokus. Gue baru mau bengong gitu yang mau. Dan gue berasa kayak melayang, kayak melayang. Heeh, heeh, Akhirnya monitornya tuh dibawa keluar. heeh. Keluarin monitor. Pas dikeluarin monitornya, udah pas keluarin monitornya, baru gue bisa fokus lagi. Jadi bayangin nggak lo, gue lokasinya ada di dingin-dingin tengah malam, di luar puncak kayak gitu. Kan itu kan di bagian atas banget kan. Heeh, heeh. Itu gue di situ, talent ada di dalam. Jadi gue mesti kasih tahu tuh, gue mesti lari ke dalam, lari ke dalam gitu. Itu ternyata si LP gue ngomong sama kunciannya, jadi ternyata waktunya kita ada di situ tuh udah habis. Jadi Oh, dibilang, dijanjiin kan, waktu dipindahin dari janjiin lu cuma sampai segini. Nah itu pas gue yang kejadian kayak gitu, itu si penghuninya itu pas lagi balik lagi, dan itu adalah jalur. Makanya gue nggak fokus. oh, I see. Udah dikasih tahu jam-jamnya ya. Jadi Heeh, makanya gue disuruh keluar. Jadi gue nggak kena si pas penghuninya itu pada balik. heeh, heeh, Paginya selesai syuting. Gue tuh punya selalu kebiasaan kalau setiap kali gue selesai syuting di satu lokasi, yaitu gue selalu keliling. heeh, Apalagi ini kan lama ya, gue syuting di situ 2 minggu gitu. Gue heeh. keliling, gue keliling, gue keliling, gue keliling. Terusnya pas terakhir itu gue cuma bilang, terima kasih ya, gue udah boleh di syuting sini. Itu kebiasaan gue. Heeh, heeh. Terus tiba-tiba pas gue baru ngomong gini, terima kasih ya, saya sudah boleh di syuting sini. Tiba-tiba ada angin aja gitu kenceng. Jadi di dalam ruangan. Terus gue bilang, gak perlu jawab juga. Gue pulang, iya gue pulang. Gue kabur. Itu angin dari dalam rumah gitu, angin. Gitu. Sambutan. Oke, sambutan terima kasih meriah, kayak pada tepuk tangan kali, wore, karena udah kabur. Iya, iya, iya. Tapi emang di rumah bawah tuh waktu gue syuting itu juga pada gangguan. Kalau gangguannya waktu di bawah tuh waktu art gue lagi pada ngeset Hmm. satu hari sebelumnya, kan mereka ngeset sampai pagi. Itu tuh pintu ini kebuka ketutup terus Ya, ininya apa namanya? handle gini-gini. Handle-nya gini-gini. Iya, Serius lu iya. juga? Iya? Iya, gue juga. Nengok belakang, ini kenapa nih gini? Dan gini ya mendingnya kenceng pelan gitu. Kek, 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 kek. Kalau Iya, gini gue iya. masih, gitu. Ya kan gini, kek, 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 kek. Cek, gitu lagi kan? Heeh, heeh. Iya. Laporannya Iya, gitu gitu. anak-anak. Iya, Wow. yang kayak gitulah gue. Terus, yang ini ada nggak yang lu tau nggak, ada di ruang tengah kan ada atap yang kebuka tuh. Heeh, heeh. Nah itu juga tuh kayak, bawaannya orang-orang setiap kali itu bawaannya ngeliat ke atas mulu. Karena kayak ada yang ngintip. Jadi kayak, aduh apaan sih, yang kayak gitu tuh. Gue syuting tengah malam kan, syuting di atas jam 1 kalau nggak salah gitu. Nah, si penjaganya itu udah wanti-wanti. Pokoknya kalau Hmm. ngedengar suara dari lantai yang paling atas, yang kamar Ya. kecil, udah jangan dihirauin lah, cuekin aja. Nah, gue itu Hmm. waktu itu syuting udah jam 1, adegannya tokohnya tuh nangis gitu kan. Tokohnya nangis, Oke. kita di perapian di bawah di perapian situ, begitu action kan semua kan nggak ada yang ngomong ya, kru ya, semua silent. Jadi cuman aktornya doang nangis. Udah dia nangis, dia berhenti nangis, ada suara tangisan lagi. Gue kedengeran di headphone gue gitu Anjing. kan. Ikutan nangis gitu. Gitu kan. Terus gue tanya sama samping gue kan orang sound kan, ini apa, ini apa? Gitu kan. Terus gue buka, masih ada. Jadi Gitu kan. ketika tuh gue merinding lagi bro. Asli. Iya. Terus yang gue ngeliat, udah gitu, cut gitu kan. Terus si Dindakannya Dewi gini, Bill, iya, lu dengar juga? Iya, gue dengar. Itu apa ya? Gitu. Jadi itu emang emang mitosnya kan di situ kan ada ibu-ibu kan. Kalau gue dikasih tahu Belanda. di situ ada ibu-ibu Belanda yang kan? anak apa? Ibu Belanda bukan? Iya, ibu-ibu Belanda, anaknya itu meninggal. Anaknya meninggal di di belakang tuh ada kolam yang sekarang udah ditutup, udah di Tahu semen. gue. Iya, Heeh. iya, tahu gue. Nah, katanya anaknya meninggal di situ tenggelam. Terus udah gitu ibunya stres dan sebagainya. Jadi bakal suka kedengeran suara cewek
nangis kayak gitu kata si kuncennya sih gitu sih gitu. Sama nggak boleh dijual juga kan rumah itu ya. Gue nggak tahu kenapa kan, nggak usaha apapun di situ nggak ada yang laku aja. Katanya Iya gue kasih iya tahu iya gitu. iya iya, Iya kan? restoran lah apalah gitu. Waktu itu juga Iya. emang udah sempat mau dijual sih. Waktu gue mau syuting, mau pakai lagi, mau dijual, katanya udah nggak bisa syuting lagi. Sekarang gue ngeliat film-film horor pada di situ lagi, balik lagi ke sana. Kayaknya udah boleh lagi deh. Mungkin ya. Itu kalau lo lihat bagian dapur itu kan jadi kayu-kayu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi tembok kayu. Itu gue yang masang. Tim gue yang masang. Oh itu Aslinya tuh. nggak ada. Iya. Oh gitu. Iya. Bisa peninggalan syuting. Waktu dia bilang, Pak dibongkar aja ya. Nggak usah. Orangnya gitu. Lah. Jadi bagus. Kalau dulu waktu nego katanya minta dibongkar lagi dikembalikan normal. Nah, dia simpen. Udah jadi bagus ya. Jadi bagus. I Tapi see. memang gini sih kalau gue perhatiin gitu ya, kayak kita ya Bill, maksudnya setiap kali kita syuting mau yang horor ke mau yang enggak ke, tapi emang kita harus hormati satu tempat aja sih, itu yang gue tahu gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Ada hal-hal yang enggak ini, orang Mm-mm. gak usah ngomong gitu. Gue lagi syuting Bima Satria Garuda waktu itu Mm-mm. Mm-mm. di Wow. Museum Mandiri yang di bawah tuh, Ah, yang bagian berangkas teralis itu. Ah. iya, yang teralis itu. Jadi waktu itu gue bareng sama ini kan, gue dari MNC, terus waktu itu produsernya si Robert Tony. Ah. Udah kan, oke break maghrib, semua pada makan, naik atas. Tinggal gue berdua sama Robert Tony. Ah. Kayak gini. Gue jemput brand. Ya udahlah, pokoknya dia lah. Ah. Gue ajakin, Rob, makan yuk ke atas yuk. Anak-anak udah kosong nih. Jadi dengan dia, karena dia kan emang orangnya gitu banget ya. Dia bilang, enggak, gue masih ada yang gue selesai dulu, report dan lain-lain. Gue lebih bikin catatan. Oke, gue duluan ya, gitu. Ah. Udah gue naik jalan, gue ke tangga, tiba-tiba gue denger gubrak lari gitu. Apa lu, gue tanya gitu. Wancuk, jatuh gitu. Kenapa sih, gue bilang, itu patungnya yang situ, tau kan? Tahu, nengok. Wibu, makanya gue udah ajakin, ayo. Serem banget. Gila. Itu tai lah gue. Makanya mungkin kayak kita gitu Bil, karena kita di tempat yang, kalau kita syuting kan kita suka tempat yang unknown. Jadi sebenarnya pengalaman kita lumayan ya, menemukan hal-hal yang kayak gitu tuh nggak aneh gitu. Makanya kalau lo tanya gue percaya apa nggak, ya gue percaya. Iya 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 benar. Iya. Dan dibilangin bahkan kayak kita pun juga maksudnya let's say kita ngomong di Al-Quran pun kan juga dibilangin bahwa kita tuh nggak sendiri loh. Udah dibilangin bahwa ada malaikat, ada jin yang menyerupai manusia dan lain-lain. Jadi ya, jadi kita is there. Tinggal kitanya aja. Wow. Ya emang gue juga kalau bikin film horor kan biasanya kan kalau orang lokasi kan selalu ngasih option Yeah. gitu kan. Ini gimana ya, lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu kan. Terus kan kita lihat survei dulu kan, survei lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu. Dan itu kan kita belum pasti akan di situ. Dan itu pengalaman yang seru banget karena gue ngeliat yang tempat-tempat yang udah puluhan tahun gak ditempatin, akhirnya kita masukin lagi buat syuting gitu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana sebelumnya gitu kan, sampai nggak ditempatin dan kayak gitu-gitu. Dan seru banget sih, seru banget. Dan gue seneng kalau nemuin lokasi-lokasi yang masih perawan gitu loh, yang belum dipakai, belum horor gitu kan. Kayak what, ini kenapa belum ada yang make gitu kan, pasti there's gotta be something kan, kenapa belum ini gitu. Ya itu sih, jadi emang seru banget kalau, dan gue juga basically gue suka lokasi-lokasi rumah-rumah Belanda yang vintage kan, karena keren banget kayak gitu. Lo tau gak sih cerita mana, kembali lagi ke rumah Perfect House sedikit ya. Rumah itu ingat yang ada, gue dikasih tahu bahwa kebetulan gue adalah orang yang pertama film syuting layar lebar di situ. Tapi gue bukan orang pertama yang mau syuting di situ, Bill. Oh, oke. Lo mau tau gak siapa yang sebelumnya? Siapa? Uka, ingat gak lo?
acara TV. Oh, iya 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 iya. Mau syuting di situ dan mereka kan karena uka-uka kan agak provokatif kan, jadi kayak ibaratnya ngajak panggil lah atau apalah, nggak ngerti. Tapi nggak jadi ternyata kata orang yang jaganya bilang, iya Pak, waktu itu ada uka-uka mau syuting di sini juga gitu loh. Terus selesai syutingnya, episode yang mana gitu, mau cari kan gitu. Kita dibilang ya enggak Pak, tapi mereka belum sampai malam, baru mulai malam, akhirnya mereka packing dan mereka pulang. Gak berani katanya. Gue yang oh ya, oke. Gue gitu hawanya udah bener dong. Iya iya. Gue juga nemuin tempat itu nggak sengaja. Jadi waktu itu kan gue bilang sama Vera gitu kan, Ver, kasih tahu dong Perfect House di mana syutingnya gitu. Gue suka banget sama rumahnya gitu kan. Udah lalu nggak usah di situ deh, nggak usah deh, itu serem banget tempatnya gitu. Ceritalah Vera gitu yang apalah kaca digedor-gedor dari luar gitu, bener ya? Iya, bener. Udah Kaca nggak usah syuting digedor-gedor di ya. situ. Terus gue penasaran, ya ilah Fer, kasih tahu aja sih, tenang aja gitu kan. Enggak, pokoknya lu nggak usah syuting di situ gitu. Ya udah, gue ubek-ubek di puncak kan, bingung karena gue nggak tahu tempatnya di mana. Terus pas hari terakhir gue lagi hunting lokasi gitu, pas lagi di jalan, terus gue ngelihat ada gerbang gede gitu kan. Ini apa? Gitu kan. Gue tanya sama orang lokasi, ini apa? Nggak tahu. Terus udah gitu, kita ngelewatin mau belokan itu, gue lihat kelihatan ujung Pojok rumahnya. rumahnya. Iya. Terus akhirnya itu apa gitu. Lu gimana sih nyari lokasi nggak bener gitu. Ini rumah segede gini nggak lo dapetin gitu kan. Terus gue marah kan. Akhirnya gue turun tuh. Pokoknya turun. Gue mau lihat itu apa. Beneran kan, itu ternyata rumah gitu tuh. Rumah, dan gue lihat, ini keren banget, kenapa gue bisa ngelewatin ini gitu. Jadi gue ngerasa kayak terpanggil gitu. Terpanggil untuk masuk ke rumah itu gitu. Terus akhirnya gue bilang sama Vera, gue udah nemu rumah lu. Tapi lo mesti tahu juga tuh, lo ceritanya sama gue hampir sama tuh, dapetin rumah itu. Oh gitu? Gimana? Iya. Jadi kita ada hunting, berapa di anak lokasi ngasih 3 opsi kan. Kita datengin. Jadi ada satu rumah yang bagus, tapi ternyata rumahnya, aduh di pinggir jalan banget, nggak punya halaman, nggak punya apa. Itu gue ngubek di puncak gitu loh, karena tadi mau di Bandung, tapi ternyata kita nggak bisa sampai sejauh itu gitu loh. Jadi cuma bisa sampai puncak. Udah nyari berapa rumah, sampai nemu ada rumah yang kayak rumah Hobbit, lo tau nggak? Ada rumah kayak rumah Hobbit. Nggak tahu. Di mana? Iya, di puncak tuh ada. Aduh, ntar gue mesti, kalau gue lewatin gue ingat belokannya sih. Jadi bentukannya kayak Hobbit gitu, dari kayak gitu kan. Udah nih, akhirnya gue lagi di bawah dari arah Cianjur kalau nggak salah. Di arah Cianjur, kita lagi pada istirahat, itu gue, Pak O, terusnya, dan beberapa ini. Itu lucu, tiba-tiba kita lagi nengok ke atas, tiba-tiba kayak kabut kan lagi berkabut tuh. Tiba-tiba kabutnya turun, ngebuka. Nah itu ada rumah apa tuh? Kelihatan dari sebelah sananya tuh. Itu rumah apaan tuh? Cari tahu, mau kejar, gue gak mau tahu. Itu rumah gitu kan. Disamperin, asli disamperin. Pas disamperin, Pak bisa nih Pak. Difoto-fotoin kan. Waktu itu masih zamannya BBM kalau nggak salah. Dari BBM kita, wah ini dia nih. Ya itu, jadi kayak ngebuka jalan gitu loh. Kayak, iya benar. kayak gitu tuh rumah. Sama manggil ya. Manggil, gua rasa tuh rumah itu memanggil. Itu manggil sih. Wow. Terus banyak lah. Tadi yang kaca digedor gimana tuh? Enggak, jadi gini, yang kaca-kaca digedor-gedor itu sama itu, tapi gue kamar kaca yang di lantai paling atas, yang itu yang attic itu digedor-gedor, sama ada yang kamar yang di bawah. Kalau lu inget ya, kalau dari depan tuh kan dapur tuh, ke kiri, yang nah samping. itu di situ, di samping itu yang samping situ itu juga suka digedor-gedor. Padahal kita suka bicara, woi lagi syuting, woi jam berisik gitu. Tiba-tiba ada gitu. Itu yang kayak gitu. Sama yang satu lagi yang kalau lo tadi dengar, kalau di tempat lo orang ada yang nangis, kita nangis di atas, kalau gue enggak, kayak dia ngatak-ngatak katanya tak. Tapi siapa yang di atas gitu loh. Dan lo kan ini dari luar gitu. Jadi gedor. Terus ada yang lari tiba-tiba, kenapa, dari lagi anak lighting kalau nggak salah.
lari dari atas ke bawah, untung nggak jatuh. Itu tiba-tiba ngeliat anak kecil duduk juga di situ. Ada. Ah. Nah ini kalau lo bilang yang anak kecil tenggelam mungkin itu kali ya. Jadi di pojok jendela itu katanya ngeliat ada anak kecil lagi duduk lagi, ya itu lagi nempel kaca. Oh, asik, seru banget. Seru gitu Pak Oke, Billy. ya teman-teman, jadi itu beberapa kisah nasib para pembuat film horor. Jadi jangan pikir kita bikin film horor kita juga nggak ketakutan ya. Kita juga sebenarnya takut juga dan ngalami hal-hal yang mistis-mistis gitu. Dan nggak semua cerita di behind the scene itu buatan buat ngedongkrak filmnya. Ada yang emang dibuat, ada juga emang enggak gitu. Seperti yang sekarang kita dengar, itu emang yang kita alamin sendiri ya Mas ya. Iya. Dan kita nggak pakai itu untuk gimmick gitu loh. Kita pun waktu itu sempat si orang promonya aja tuh sempat nanya, wah Mas boleh nggak kita ceritain kayak gitu? Kita bilang enggak, jangan itu masih panas, masih hangat kan waktu itu ya, kita takut lah. Jadi lebih baik jangan. Disamperin lagi tiba-tiba bilang sampai rumah halo gitu kan, malu banget. Ngikutin. Soalnya ada satu ngikutin. Oh. Ada satu kru ada yang ngikutin. Dari yang film mana tuh? Apa tuh? Pencarian terakhir. Oh, sampai rumah gitu? Sampai rumah. Taunya gimana? Jadi dia itu si kru ini ada satu tongkat. Tongkatnya keren banget sih, memang jadi kayak batang pohon kering gitu ya. Jadi bentukannya kayak tongkat kayak tongkat patua gitu tuh kalau yang kayak di film-film legenda gitu. Keren kan, sama dia dipakai karena kita hiking kan juga enak tuh buat bantu nanjak gitu. Pas sampai rumah, pas pulang ke Jakarta dibawa sama dia buat main-main. Tapi suasananya dia bilang yang bikin dia tahu itu ada isinya dan lain-lain itu memang nggak cuma masalah disamperin penampakan, tapi rumahnya jadi panas. Oh iya. Jadi gampang marah gitu. Akhirnya pasti dicari tahu, ya itu dia suruh balikin si tongkatnya itu. Akhirnya dia berangkat lagi, balikin ke tempat yang ditemuin, baru rumahnya adem lagi. Jadi nggak. Kadang-kadang kan kalau isi itu kan ada sesuatu yang isi itu kan bukan berarti harus yang menghantui yang kayak di film-film horor kita banyak yang kita buat, tapi membuat suasana jadi panas. Itulah. Benar. Oke, thank you Mas Wandi. Thank you Bill. Buat cerita-ceritanya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen ceritanya juga di feature di acara ini, bisa langsung DM ke Instagram gue, ke Billy Christian Films. Nanti gue akan ngebaca cerita dari kalian dan nanti gue akan mewawancarai kalian. Oke, jangan lupa subscribe di YouTube channel Billy Christian. Dan gue mau ngucapin thank you buat Mas Afandi Abdul Rahman. Ditunggu karya-karyanya yang diproduseri dan yang direct juga. Bikin lagi dong, Mas. Insya Allah lagi persiapan kok. Yeay, oke. Film horor? Series Pencarian Terakhir kayaknya. Oh, dibikin series? Serius? Iya, Wow. lagi disiapin. Oh, that's great. Oke, kalau gitu, thank you teman-teman buat nonton. Sampai jumpa. Thank you, Mas Wandi. Thank you, Bill.